ikut di relawan Gesit sendiri sih, sama ada Indonesia Youth Diplomasi juga in health industry, like healthcare industry, and the focus is for tobacco or like TBC and lung health. Like we actually went to Bali before the events going on, like in 9 November, and we have prayer meeting. And yeah, when we just got recruited by the unions, we just got training in online when we haven't like reached in Bali. Rekan-rekan GDA, today we will conducted podcast with Alif. Alif is the representative of non-government organization profit, like in Indonesia in Gesit, or there is one biggest NGO organization from France, said the unions. Jadi nanti mungkin bahasanya kita campur-campur karena yang nonton juga dari foreigner juga, teman-teman dari teman India, dari Prancis. Jadi mungkin saya nggak usah kasih subtitle, tapi ntar juga tahu kok bahasanya ini bahasa Inggris secara umum. Jadi nanti mungkin bahasanya akan kita mix saja. Ya, mari kita mulai ya nanti ya. Kesibukannya setelah lulus dari kuliah. Beliau cukup aktif di non-government organization, jadi organisasi nirlaba ya. Di sana banyak hal-hal yang menarik yang bisa kita bicarakan, dan ada volunteer juga di sana. Jadi ada relawan, relawan apa nanti kita bicara di podcast ini. Nanti kita tahu ada yang lokal, ada yang internasional. Nanti juga kita bisa ceritain di sini. Oke, kita mulai aja ya. Apa kabar, Lip? Apa kabar? Sehat kan? Sehat. Gimana? Sekarang aktivitas apa nih? Kan baru aja lulus kuliah nih berarti kan? Iya. Aktivitas terakhir sih kayak ngikutin kegiatan webinar gitu sih. Ya. Webinar apa? Webinar tentang misalnya kemarin tuh terakhir tuh tentang defensive martial arts dari kedutaan Amerika, diundang jadi defensive martial arts, like a Thai boxing, kickboxing, like boxing, kayak MMA lah. MMA ya. Nah terus dulu kuliah di mana? Oh, kuliah di Universitas Gunadarma. Depok? Iya, Depok. Jurusan? Akuntansi. Akuntansi. Nah, kita mau cerita dikit mengenai non-government organization yang tadi. Iya. Udah lama aktif di sana. Katanya ada yang lokal, ada yang internasional ya. Kita ngomong yang lokal dulu. Itu gimana tuh yang lokal tuh ceritanya? Yang lokal tuh kebetulan saya ikut di relawan Gesit sendiri sih, sama ada Indonesia Youth Diplomasi juga, sama itu sih kayak. Itu yang lokal? Itu yang lokal. Kalau Gesit apa? Relawan Gesit itu tuh bidangnya kayak non-profit organisasi, membantu masyarakat gitu, misalnya ada bencana alam atau enggak kayak kunjungan ke sekolah luar biasa, SLB, kunjungan kayak kemarin tuh pas 17 Agustusan ke sana untuk mengadakan lomba dari relawan Gesit yang chapter Depok, lomba untuk SLB di sana. Di mana di Depok ya? Di Depok Timur, Depok Timur dekat Margonda, di dekat Margonda. Nah berarti si Alif ini chapter Depok ya? Ya, chapter Depok. Berapa anggotanya di sana? Di chapter Depok?
Untuk chapter Depok sendiri, untuk anggotanya ada 30 orang, untuk pengurusnya ada 10 ya, pengurus di Depok. Nah itu uangnya dapat dari mana? Kan kalau setiap kali ada aksi kemanusiaan kan ada galang uang apa gimana? Untuk uang sendiri itu bisa dari para donatur atau enggak sponsor ya, tapi nggak bisa disebutin juga para donaturnya, tapi ya di belakangnya pasti adalah ya, di belakang layar mereka nggak mau disebutin. Oke, nah Alif jadi apa di sana? Alif di Relawan Gesit tuh jadi koordinator fundraising, kayak yang mencari sponsorship atau enggak mencari para donatur tugasnya. Gimana caranya tuh? Menarik tuh. Iya. Kan yang paling sulit kan itu ujung tombaknya mencari donatur untuk jadi event. Ya, itu yang paling ujung tanduk ya sih. Tapi itu masih belum terlalu didepanin juga sih. Jadi masih kayak ada bantuan dari misalnya galangan dana atau kayak crowdfunding di Kita Bisa. Nah, menentukan titik yang akan dikunjungi kan kalau kayak di Kita Bisa sendiri itu kan udah link tuh. Ya. Misalnya kita mau nyumbang di SLB atau nyumbang di mana, itu disurvei dulu atau gimana? Iya, pasti disurvei dulu. Misal ada 3 orang dikasih tugas, jadi dipilih. Mereka tuh untuk survei ke tempat, misalnya dipilih kayak ada 3 tempat, misalnya pesantren atau enggak SLB, terus ada tempat lain juga kayak SLB juga. Nah, mereka datang tim surveyor, di wawancara lah mereka, dicatat juga. Habis itu mereka pulang, habis itu hasilnya itu dikasih kepada para donatur. Jadi di antara 3 itu dipilihlah 1. Tetap saring ya? Iya, disaring. Nggak semua dikasih gitu kan? Ya, jadi ya kita bilang kalau maksudnya kalau mau datang ke tempatnya, kan mereka bilang, oh mohon dibantu ya. Nanti kita juga bilang, oh iya Bu, paling nunggu kabar aja Bu gitu. Jadi nggak pasti juga. Nah, di fundraising sendiri yang ada di Gesit ini, apakah ada pelatihan yang awal bisa kita tahu ada fundraising gimana, terus cara menyerap uangnya seperti apa, laporan pertanggungjawabannya seperti apa? Pasti kan itu si fundraising kan yang berpikir bahwa uang ini dapat dari Kita Bisa misalnya 100 juta. Dari 100 juta ini apakah langsung disalurkan semua atau sedikit disisain atau nanti gimana sampai dengan laporan pertanggungjawabannya itu Alif yang bikin atau gimana? Enggak sih, kayak Alif cuma yang mencari para donatur atau enggak juga bisa ngelobi lah. Ya bisa dibilang gitu. Dapat berapa nih yang paling gede? Dapat berapa tuh? Enggak ini sih kayak. Kayaknya dapat 2 miliar gitu. Oh enggak. Apa yang seru selama fundraising atau Yang seru jadi fundraising sih itu sendiri bisa bertemu orang yang di balik layar ya sama. Iya sih. Maksudnya gimana bertemu dengan orang yang balik layar? Maksudnya kayak mereka tuh kayak nggak mau dikasih lihat gitu kalau mereka yang menjadi donaturnya. Bersedekah secara diam-diam. Iya, bersedekah kayak diam-diam. Nggak mau tahu. Terus apa namanya? Berapa lama sih targetnya? Misalnya mau
Ya, fundingnya itu misalnya mau ke SLB tertentu, itu waktu batas donasinya berapa lama? Apakah ada waktunya? Ada waktunya, misalnya kalau kepepet 2 minggu atau enggak 1 bulan. Cepet ya? Iya, atau enggak kalau misalnya mau ada acara juga, jadi acara misalnya kayak 3 bulan ke depan, nah itu paling langsung digalangin dana dari situ. Fund dari Kita Bisa terbesar yang pernah masuk untuk yang pernah dihadapin acaranya sama Alif berapa? Kan kalau di Kita Bisa iya. dikasih tahu tuh donasi sudah terkumpul Oh, berapa gitu kan? iya. Itu kan chapter banyak ya, nggak Depok doang. Jadi ada Jakarta Selatan, Tangerang Selatan. Paling kemarin tuh dapat 10 lah buat ke SLB. 30 ya. 30 juta? Iya. Lumayan, 30 juta 2 minggu doang. Apa enggak itu dari donatur bukan Pak? Wih, Bukan dari donatur per orang doang. Iya. Luar biasa. Gimana meyakinkannya? Itu ketemu orangnya langsung kan berarti? Berarti ketemu orangnya langsung kan? Iya, iya sih. Cara meyakinkannya gimana? Misalnya saya nih mau nyumbang sekian gitu kan, berarti kan udah tahu nih kira-kira nih, wah ini orangnya kira-kira mau nyumbang nih sekian nih. Meyakinkannya tuh gimana gitu? Meyakinkannya sendiri itu kan pasti kita butuh data kayak yang dari hasil survei, kan ada tulisan gitu. Nah, jadi dikasih kepada donatur, terus jika donaturnya pada setuju, ya langsung approve langsung uangnya langsung dikirim. Yang kirim berarti langsung tuh, nggak yang kirim langsung dari Kita Bisa apa dari mana biasa rekeningnya? Dari donatur sendiri. Makanya kalau si Kita Bisa ini sendiri gimana, langsung ditransfer ke orangnya atau dari yayasan si Gesit ini nanti ngasihnya sedikit-sedikit buat pembangunan atau buat apa gitu? Enggak sih, langsung ke relawan Gesit, ke organisasi relawan Gesit. Kan ada juga kayak pimpinan buat setiap chapter gitu, jadi ke chapter Depok gitu. Oke. Terus hal menarik apa yang udah dipelajari selain ketemu orang yang di belakang layar? Hal yang menarik itu pas kunjungan ke SLB, Sekolah Luar Biasa. Itu apa? Yang didapat apa? Yang didapat tuh tentang, saya tuh baru tahu kalau semangat mereka tuh ternyata mengikuti lomba melebihi dari orang biasa. Oh gitu? Iya. Emang lomba apa? Lomba 17 Agustusan waktu itu. Oh, lombanya apa kalau SLB? Sama kayak orang biasa. Jadi kayak ada lomba masukin pensil ke botol, terus ada lomba sendok pakai apa? Kelereng. Ya, lomba sarung. Oh iya. Ya, banyak sih. Seru ya berarti ya? Ya, seru. Nah, terus di Gesit udah berapa lama? Di Gesit sendiri dari Agustus ya. Oh, baru dong ya? Iya, baru ini kan, Agustus Iya. ke Desember, 4 bulanan ya? Iya. Oke. Ada cerita menarik apa nih selain di Gesit? Mungkin kan tadi ada beberapa yang nggak hanya skala nasional, ada Iya. juga tadi skala internasional. Ya. Itu gimana tuh ceritanya? Kan lebih menarik karena delegasinya dari berbagai negara kan? Ya, sebagai internasional. Dari skala berbagai negara, terus berarti satu hotel dengan orang-orang di luar negeri, Ya. terus penempatannya di mana. Yeah. Kalau yang ini gimana nih kalau yang internasional? What's the aim of Gold the unions? Maybe we can change our language in English because the participant of union is all the countries, yeah, maybe around
No. 10 or 11 countries, the headquarter in English or In France. French. Yep. Yeah, can you describe about the union? Yeah, sure. The union is established in 1920 and is the oldest organizations, for the in health industry, like healthcare industry, and the focus is for tobacco or like TBC and lung health, like paru-paru, kesehatan paru-paru. Lung disease. Yep, lung Lung disease. disease. So in Bali, Yep. what happened in there? So if only like a visit or only annual meeting in Bali? We actually went to Bali before the events going on, like in 9 November, and we have prayer meeting. And yeah, when we just got recruited by the union, we just got training in online when we haven't like reached in Bali. Iya, kayak jadi di Bali tuh pelatihannya tuh udah dari online, habis direkrut dari online, habis itu langsung ada tanggal 9 November, ada pre-meeting juga di segala macam, bagaimana ya. And then there is no activity like Ya. charity or something. I think in the Bali 9 of November until 11 that you described to me is only for annual meeting, not only for charity. Yes. No, it's not for charity. It's like big events like for healthcare. And the main topic is TBC and lung health, like lung disease. So you already have a lot of friends from the foreigner, yeah? Yeah, sure. Like there is a volunteer from Netherlands and India, USA. Yeah, a lot of them. And the delegates is around 35,000, 3.500 dari semua dunia. 3.500 orang? Yeah, delegasi. That's very crowded. That's why like I as a register like in the first day, like we have kayak ada lima kayak tax gitu, kayak apa? Tugas. Iya, kayak apa sih di ini stationnya ini. So the requirement, you need to finish your task and then get a result. After that, you can group discussion with your task. No, like that. Like in my first day, I was registered and only 3 people, and it's one from India and one from Indonesia and one is me, and is in first day and is not very crowded because the event is started 12 November and I see. we can manage that. So, what experience that you get after you attending in the Bali Union? My experience, like I've met very famous person in healthcare industry, and like there are the presentation is really good, like and we have like we know like what's going on in Africa or like Europe or Asia or any countries. Yep. And there's many from China also. What is the biggest concern that we're saying about lung disease or tuberculosis? What the big issue when you meet annual meeting in Bali?
what the biggest issue that publish or solving, or only the what is the biggest concern that's saying in there regarding lung disease, tuberculosis? For the goals, the unions is aim for tobacco, like berhenti merokok, like stop smoking, and TBC also. So, what the union, the big action, what the union big action, like maybe you go to hospitality or make a media campaign. Yeah, there is a campaign for the unions, like for stop smoking and trying to fix your like daily life. And juga ada di bidang kayak ke sana langsung itu kan dari semuanya yang diundang tuh delegasinya itu tiketnya sendiri untuk masuk ke eventnya itu mahal. For tickets, for ini harganya tuh untuk middle class country is around 5 millions rupiah to 8 millions. So you got Yeah. free, kan? Yeah, I got free. I think you got free. So now you still have a communicate with your friend, like an India person, like a French person. How you communicated with your friend? How do I communicate with my friends? I try to keep talking with them, like kayak masih inilah mencoba untuk mempertahankan hubungan. Ya, jadi kayak nanya kabar apa-apa. Nah, di sana sendiri tuh pas acara dimulai, when the event is started, it's very crowded. Di hari 12 November. Nah, itu ada banyak masalah, kayak pas di pendaftaran gitu banyak yang nanya. Yang kejadian lucu tuh ada dari satu vendor. Jadi kan di sana kan banyak booth. Nah, terus vendor dari Jerman ini dia protes, katanya boothnya tuh kepanjangan. Kayak iya kepanjangan. Nah, terus satpamnya kan juga nggak ngerti kan. Saya dipanggil buat nyesain itu, padahal kan stationnya kan di situ ya. Jadi kayak keluar dari job desk lah, Habis itu coba-coba dibantu, nyampe kayak komandan satpamnya sendiri datang, disuruh translate juga, terus katanya kan nyampe lama lah engineer-nya datang kan, kayak yang buat ngebenerin boot gitu. Habis itu kayak sempat inilah dia marah gitu, kayak kalau nggak ada alatnya, kalau engineer-nya nggak datang, saya aja sendiri kasih aja saya alatnya gitu. Terus dibilangin dari ininya, dari security sendiri dibilang katanya ini apa nggak boleh, takutnya emangnya mau tanggung jawab gitu kalau ada kerusakan gitu. Alat apa? Jadi kayak papan gitu. Jadi kan di ini apa pakai obeng dicopot, jadi di atasnya dicopot. Jadi kan kayak banner gitu kan, itunya kepanjangan katanya. Jadi ya harus dicopot, dicabut biar muat lah itunya bannernya, banner mereka ya. Tapi akhirnya problemnya ini sih udah. Seru ya. Ya. Terus sekarang komunikasi via WA aja atau gimana? Via WA, terus juga follow-followan di IG, still follow up each others.
Terus there is a next event in the near. There is event. Maksudnya ada event dekat nggak di dalam waktu dekat event lagi seperti yang di Bali? Kayak belum ada sih ya, because I haven't like tried to register as volunteer again, but maybe in the next year I have a plan to register again to volunteer, maybe as delegates to like to go abroad, so like Malaysia or Singapore. Yeah, I want to try like international summit. Good. So you have a lot of experience after Indonesia. You go to abroad, and Yeah. then you don't go back to Indonesia. Just go back to Indonesia. You go Yeah, abroad I think and kayak you gitu. you working in Ya, another countries in Indonesia. rencananya gitu sih, working in ini kan di luar. Ya, sukses lah lah gitu. Iya. Apalagi we already discuss about non-profit organization. There is a lot of benefit that you can Yeah. achieve when you already attend, but there is a requirement also ya, Yeah, like there's- passing grade or Yeah. English test, English levels. English level. After you got acceptance, so Yeah. you can see a lot of people around the world. Yeah, you can a lot of benefit at something. Yeah. Yeah, maybe Alif, you can any campaign for this all your friend that the union Yeah. attending in Bali. Yeah, say something for all the people in there. Yeah. For my friends in Bali, like he trying to pick me up in airport. 'Cause, Oh. yeah, I am very thankful to him, and like my friend from India also. Like I'm so grateful to meet all of them and can work together as a teams. And my leaders, Miss Pamela is from France. I'm very thankful because she helping me a lot when I got many questions from delegates. And I was calling her when the problem is just happened. Oke, mungkin malam ini cukup. Jadi kita tutup dengan thank you